Kenalkan, nama saya Tasya Natalia Akai, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Prodi Fisika. Ini saya akan menjelaskan apa sih itu pengertian oceanografi. Nah, pengertian dari oceanografi merupakan ilmu yang mempelajari tentang semua aspek, mulai dari kelautan hingga samudra. Nah, meliputi sifat fisik dan kimia, asal mula dan kerangka geologi, serta bentuk kehidupan yang terdapat di lingkungan laut. Nah, di samping itu, ada manfaat ilmu oceanografi tersebut. Nah, manfaat yang pertama yaitu untuk memenuhi rasa penasaran dan keingintahuan. Nah, bagaimana seseorang itu ingin mengetahui apa sih itu oceanografi dan apa saja yang terdapat dalam oceanografi tersebut. Nah, yang kedua, memanfaatkan jenis-jenis sumber daya alam hayati laut seperti ikan, rumput laut, batu karang, dan lain-lain sebagainya. Dan yang ketiga, memanfaatkan sumber daya non-hayati laut. Dan yang keempat, memanfaatkan laut untuk sarana berkomunikasi. Dan yang kelima, memanfaatkan laut untuk sarana perdagangan dan transportasi. Dan yang keenam, untuk menentukan batas-batas dan juga pertahanan negara. Dan yang ketujuh, menjaga lingkungan laut dari kerusakan dan pencemaran lingkungan karena aktivitas manusia. Dan yang ke-8, untuk menjaga lingkungan dan bencana alam di laut. Dan yang terakhir, sebagai hiburan atau untuk berrekreasi. Nah, selanjutnya ada pembagian ilmu oceanografi. Nah, yang pertama ada oceanografi biologi atau biologi laut. Adalah ilmu yang mempelajari tumbuhan, hewan, dan mikroba lautan dan interaksi ekologisnya dengan samudra. Dan yang kedua ada oceanografi kimia atau kimia laut. Adalah ilmu yang mempelajari kimia lautan dengan interaksi kimiawinya dengan atmosfer. Nah, yang ketiga ada oceanografi geologi atau biologi laut. Adalah ilmu yang mempelajari tentang dasar samudra termasuk tektonik lempeng dan paleoceanografi. Dan yang terakhir ada oceanografi fisika atau fisika laut, mempelajari atribut fisik lautan yang meliputi struktur suhu salinitas, pencampuran gelombang internal, pasang laut, permukaan, pasang laut internal, dan arus. Nah, saat ini saya akan membahas tentang ruang lingkup oceanografi. Nah, ruang lingkup oceanografi ini pastinya mencakup seluruh yang ada di dalam oceanografi tersebut. Nah, ruang lingkup ini, oceanografi pada kenyataannya lebih dari sekedar deskripsi tentang samudra, karena samudra sendiri akan melibatkan berbagai disiplin ilmu jika ingin diungkapkan. Nah, ilmu ini mencakup berbagai topik seperti organisme laut dan dinamika ekosistem, yaitu diantaranya arus samudra, gelombang dan dinamika cairan geofisika, tektonik lempeng dan dasar laut, serta arus berbagai zat kimia dan fisika di dalamnya lautan dan perbatasannya. Nah, oceanografi ini ada juga pembagian ilmu oceanografi, yaitu biologi, kimia, fisika, dan geologi yang sudah saya jelaskan pada pembagian ilmu oceanografi. Nah, oceanografi ini sangat berpenting sekali dalam kehidupan kita karena banyak manfaatnya. Nah, teman-teman, pada saat ini saya akan membahas tentang morfologi lautan. Nah, yang pertama berdasarkan kenampakan dan bentuk. Nah, di sini kita bisa lihat pada gambar. Nah, di sini ada permukaan laut dan ada dangkalan laut atau lembah dangkal atau palung sungai. Nah, merupakan alur sungai yang terletak di paparan benua pada saat paparan benua masih berupa daratan. Dan yang ketiga di sini ada ambang laut. Nah, ambang laut adalah dataran yang tinggi
yang ada di dalam laut. Ambang laut berada pada kedalaman kurang dari 200 meter dari atas permukaan laut. Nah, dan yang keempat, di sini kita bisa lihat ada palung laut. Ini ada palung laut. Nah, palung laut adalah cekungan di dalam laut yang berbentuk panjang dan dalam. Palung laut adalah lubuk laut yang terus mengalami penurunan bawah atau ingresi. Nah, dan yang keenam, di sini ada lubuk laut. Nah, lubuk laut ini adalah cekungan yang ada dalam laut. Lubuk laut juga bisa disebut sebagai basin. Lubuk laut berbentuk cekungan oval. Cekungan oval. Nah, dan yang terakhir di sini kita bisa lihat ada gunung laut. Nah, gunung laut ini merupakan gunung yang dasarnya berada di bawah permukaan laut. Puncak gunung laut biasanya ada yang muncul sampai di atas permukaan laut sehingga kita bisa melihat dengan mudah. Namun ada juga yang seluruh bagian tubuh gunung laut berada di permukaan laut. Di Indonesia sendiri gunung laut yang paling aktif dan fenomenal adalah Gunung Krakatau. Nah, yang kedua berdasarkan kedalaman. Nah, di sini kita bisa lihat ada daratan. Ini disebut dengan daratan. Dan selanjutnya di sini ada permukaan laut. Ini dia permukaan laut. Dan yang ini adalah dasar laut. Ini dasar laut. Nah, kita bisa lihat di sini ada zona litoral. Nah, zona litoral ini adalah laut dangkal. Ketinggian morfologi laut ini kurang dari 50 meter. Kurang dari 50 meter. Nah, di sini ditulis 0 meter. Jadi dia kurang dari 50 meter. Hal ini menyebabkan ekosistem yang ada di laut ini lebih beragam. Nah, yang kedua di sini ada zona neritik. Zona neritik ini adalah laut dengan kedalaman antara 50 hingga 200 meter. Nah, kita bisa lihat ini kedalaman zona neritik 200 meter. Jadi dia 50 hingga 200 meter. Nah, selanjutnya kita bisa lihat di sini ada zona batial. Nah, zona batial ini adalah dasar laut yang memiliki ketinggian antara 200 hingga 1800 meter. Ini zona batial ini ada 1800 meter. YP kedalaman. Nah, selanjutnya di sini kita bisa lihat ada zona basal. Nah, ada lautan dengan kedalaman lebih dari 2000 meter dari permukaan laut. Ini zona abisal ini adalah laut dalam. Nah, saat ini yang ketiga kita akan membahas berdasarkan kemiringan. Nah, di sini kita bisa lihat di sini ada continental shelf. Ini juga disebut dengan paparan benua. Nah, landasan benua ini, continental shelf ini disebut juga dengan landasan benua atau paparan benua. Nah, landasan benua ini merupakan dataran luas di dangkal yang permukaan relatif datar atau landai dari daerah pantai ke arah laut. Nah, dia memiliki kedalaman rata-ratanya berkisar 100 sampai 200 meter. Ini dia, 200 meter. Dia memiliki kedalaman di rata-rata itu 100 sampai 200 meter. Nah, ini 200 meter. Nah, yang berikutnya kita bisa lihat di gambar di sini ada continental slope. Continental slope ini juga disebut dengan lereng benua. Nah, lereng benua ini merupakan lanjutan dari paparan benua yang menuju laut dalam. Nah, bagian ini merupakan daerah dengan kemiringan yang sangat terjal.
yakni kondisi permukaan yang mampu turun sekitar 40-70 meter. Nah, dia bisa turun 40-70 meter. Dan dia juga mempunyai kedalaman lebih dalam daripada paparan benua. Dia mempunyai kedalaman 2000 sampai 3000 meter. 2000 sampai 3000 meter. Dan berikutnya ada continental rise. Continental rise ini juga disebut dengan jendul benua. Jendul benua dapat memiliki lebar puluhan hingga ratusan kilometer. Dari ini akumulasi dari endapan sedimen di daerah atasnya yang turun ke bawah menuju dasar laut. Ini dia. 4.000 sampai 6.000 meter. Yaitu mempunyai kedalaman. Dan juga dia mempunyai juga kedalaman sampai dasar laut sampai 10.000 meter. Nah, ada juga yang disebut dengan abisal laut. Abisal laut. Dan di sini ada palung laut. Nah, palung laut ini merupakan dasar laut yang terbentuk lembah yang sangat dalam dan memanjang ke dalam. Palung laut mencapai lebih dari 500 meter. Lebih dari 500 meter. Atau sampai juga dia bisa sampai 10.000 meter. Kan di sini dikatakan dia itu memiliki mencapai kedalaman 500 meter. Dapat mencapai lebih dari 500 meter. Jadi dia bisa juga lebih sampai 10.000 meter. Nah, di sini ada pulau vulkanik ini. Nah, saat ini saya akan membahas tentang pembagian laut. Nah, saya akan membahas yang pertama pembagian laut berdasarkan luas dan letaknya. Nah, yang pertama di sini ada Samudra Hindia. Dia mempunyai luas sekitar 73,3 juta kilometer kuadrat. Nah, nama Samudra Hindia ini berdasarkan konsepsi Vasco da Gama diambil dari nama Sungai Indus di India. Nah, batas-batasnya pantai Afrika, pantai Asia, dan juga Australia. Nah, yang selanjutnya ada Samudra Pasifik. Nah, Samudra Pasifik ini mempunyai luas sekitar 165,4 juta kilometer kuadrat. Diberi nama oleh Mark Lyons. Dia diberi nama oleh Mark Lyons. Pasifik. Samudra Pasifik. Nah, dan selanjutnya ada Samudra Atlantik. Samudra Atlantik. Samudra Atlantik ini mempunyai luas sekitar 82,2 juta kilometer kuadrat. Nama ini berasal dari bahasa Yunani untuk menghormati raksasa Atlas yang di pantai Afrika. Jadi dia kata ini Atlantik ini dia menghargai atau menghormati raksasa Atlas sehingga dia diberi nama dengan Samudra Atlantik. Nah, selanjutnya ada laut tepi. Ada laut tepi. Nah, dia ini adalah laut yang terdapat dekat kontinen sehingga mempunyai hubungan yang luas dengan baik
dengan kontinen maupun dengan lautan. Nah, laut tepi kalau dia di Samudra Atlantik itu Laut Utara, Laut Baltik, Laut Gambia, Teluk Hudson, Teluk St. Lawrence, Teluk Gunea. Itu yang terdapat di laut tepi. Nah, kalau itu yang terdapat di laut tepi Samudra Atlantik. Nah, kalau laut tepi yang ada di Samudra Hindia itu adalah Laut Andaman, Teluk Benggala, Teluk Arabia, Teluk Persia, Teluk Australia besar. Dan juga ada laut tepi di Samudra Pasifik. Jadi itu laut tepi juga ada di Samudra Pasifik, yaitu Laut Bering, Laut Jepang, Laut Kuning, Laut Okhotsk, Laut Cina Timur, Laut Cina Selatan. Dan selanjutnya ada luas tepi di Samudra Arktik, yaitu Laut Norwegia, Laut White, Laut Barents. Nah, selanjutnya ada laut pedalaman atau laut tengah. Ini pedalaman dan laut tengah. Nah, laut pedalaman, laut tengah adalah laut yang berada antara daratan, biasanya dibatasi oleh selat yang sempit hubungannya dengan samudra jauh. Misalnya Laut Tengah, Laut Kapista, Laut Hitam, Laut Gambia atau Laut Australasia. Nah, dia dibatasi. Nah, ini tuh laut pedalaman, ini laut tengah. Nah, selanjutnya yang kedua, pembagian laut berdasarkan kedalaman dan signifikasinya. Berdasarkan kedalaman dan signifikasinya, laut terdiri dari zona litoral, zona neritik atau neritis, zona batial, zona abisal, dan zona hadal. Zona hadal. Nah, zona litoral ini merupakan zona yang ada pasang naik tertinggi, pasang surut terendah. Zona ini dikatakan juga zona pantai, merupakan peraliran antara darat dengan laut. Daratan dan laut, zona litoral. Zona litoral. Nah, selanjutnya zona neritis atau zona neritik. Ini dia, zona neritik. Merupakan zona laut pasang surut terendah sampai kedalaman sekitar 200 meter. DP kedalaman ini 200 meter. 200 meter. Nah, zona neritis merupakan laut dangkal atau continental shelf. Lebarnya dari garis yang berbeda-beda tergantung keadaan topografi dasar laut di depannya. Nah, selanjutnya di sini ada zona batial. Nah, zona batial ini merupakan zona dasar laut dengan kedalaman antara 200 sampai 1.800 meter. Dia juga bisa sampai dengan 2.000 meter. Nah, umumnya zona ini merupakan lereng yang curam, yang merupakan dinding laut dalam sebagai pinggir kontinen. Dan selanjutnya ada zona abisal. Nah, zona abisal ini merupakan zona laut dalam 1.000 sampai 6.000 meter. Kalau di sini tulis lebih dari 1.800 meter, tapi dia boleh kan sampai 6.000 meter, terserah, asal dia lebih. Nah, zona laut dalam ini, zona ini tersebar pada ketiga samudra yang ada rata-rata kedalaman laut 3.795 meter. Nah, dan terakhir ada zona hadal. Zona hadal paling di bawah. Zona hadal ini merupakan zona laut kedalaman lebih dari 6.000 meter. Nah, kan zona abisal itu
dia berkisar sampai 6.000 meter. Jadi zona Hadal itu dia paling dalam.